Guru, saya hamil. Apa? Ini istana, kamu gila. Siapa pria itu? Jangan. Tolong saya. Saya tak kenal dia, tak tahu statusnya. Pelayan istana hamil dihukum mati. Anak ini tak boleh dipertahankan. Tapi saya mau dia. Mau mati tenggelam. Saya yatim sejak kecil. Sekarang, dia satu-satunya keluarga. Guru, tolong selamatkan kami, biar saya keluar. Sudah. Semua punya takdir. Pergilah. Jenner, keluar main dulu ya. Ya, Dr. Van, anak saya masih bisa diselamatkan? Dengan keahlianmu, pasti tahu jawabannya. Dia hanya punya 2 minggu lagi. Benar, cuma 2 minggu? Kena penyakit tulang kering, nadi kacau. Tak lama lagi meninggal. Di buku medis saya ingat, ada tanaman rumput es dan salju. Bisa sembuhkan anak saya, betul? Benar, rumput es dan salju memang bisa perpanjang hidup. Tapi, Kaisar sekarang sakit parah. Semua rumput es dan salju sudah masuk istana kekaisaran. Di luar istana, tak ada satu pun tersisa. Beberapa hari lalu, Ibu Suri keluarkan daftar kekaisaran. Cari tabib terkenal untuk obati kaisar. Hanya dengan terima daftar kekaisaran, masuk istana lagi, baru bisa selamatkan Jenner. Yuaner, 300 tahun dinasti Dayong, semua bergantung padamu. Jika tak punya keturunan, saat aku wafat, bagaimana hadapi raja terdahulu dan leluhur? Ibu, aku mandul sejak lahir. Sekarang, kena penyakit berat. Soal anak, tunda dulu. Tak bisa ditunda. Aku sudah keluarkan daftar naga untukmu. Cari tabib terkenal untuk obati kamu. Ibu Suri ingin cepat menggendong cucu kaisar. Semoga dinasti Dayong diberkati. Semoga Ibu Suri diberkati. Cepat gendong cucu kaisar. Ibu. Cheng Yuan. Lindungi Kaisar. Hamba bersalah. Mundur. Cheng Yuan, anak ini mirip kamu saat kecil. Selesai masalah, cepat lari. Darah anak ini menyatu denganmu. Cheng Yuan, di luar pernah ada wanita lain. Aku memang pernah punya wanita lain. Itu sudah 8 tahun lalu. Kalian berdua bantu Ibu Suri gali batu ini. Baik. Selama ini, aku bahkan tak pernah sentuh selir. Bagaimana mungkin di luar istana ada anakku? Jangan-jangan.
wanita 8 tahun lalu. Ibu Suri. Aduh, hahaha. Akhirnya aku punya cucu kaisar. Dinasti Dayong punya putra mahkota. Cepatlah, segera bawa cucuku kembali ke sini. Ibu, Kenapa masih diam? Cepat, itu satu-satunya darahmu. Harus dibawa pulang ke istana. Kalian berdua, bawa batu bata ini juga. Aku mau simpan di istana Cining. Baik. Jenner, kemana kau? Ibu Jenner buat masalah. Ada apa? Ibu Suri memerintah, kota dikunci. Cari putra mahkota. Ya, kenapa lihat-lihat? Pasukan pengawal kekaisaran. Ayah Jenner, salah di istana, dihukum seluruh keluarga. Sekarang mereka cari kami, kena bersama. Ayo Jenner, Ngapain? Siapa suruh berhenti? Kereta Ibu Suri tabrak orang. Berani halangi aku. Mau mati. Tak tahu diri. Jalan lebar, kenapa tabrak keretaku? Sengaja cari mati. baru lolos dari pasukan pengawal kekaisaran. Kenapa ketemu orang istana lagi? Maafkan saya yang mulia, saya tak sengaja mengganggu. Kereta yang mulia, mohon belas kasih. Ampuni. Wanita biasa, tak tahu aturan layak dihukum. Hukum. Ibu, jangan sakiti ibu saya. Minggir. Lapor yang mulia, jalan utama di ibu kota sudah ditutup. Putra mahkota pasti masih di dekat sini. Cari sampai dapat. Harus temukan putra mahkota. Siap laksanakan. Yang mulia. Saya di sini, yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Kalian beruntung hari ini. Saya ampuni kalian hari ini. Ayo kejar yang mulia. Chenner, are you okay? Mom, Jenner wants to go home. I'll take you home. Your Majesty. Reporting, Your Majesty. Still no sign of the Crown Prince. I asked the painter to draw the Crown Prince's portrait. Take the portrait. Mobilize all Imperial Guards. Even if the whole capital must be turned upside down, you must find my son. Yes. Cari dengan teliti. Siapa temukan putra mahkota, dapat hadiah besar. Katanya Ibu Suri, temukan kaisar, pangeran terbuang. Sekarang pasukan pengawal kekaisaran, satu kota cari dia. Kaisar sakit parah. Awalnya tak ada keturunan, tiba-tiba muncul pangeran. Ibu Suri pasti senang. Tak tahu nasib siapa, begitu baik. Ayam kampung langsung, jadi burung phoenix. Ibu Jenner sangat sakit. Sakit sekali. Jenner, salah ibu. Maafkan ibu. Masuk istana pasti mati. Ibu tetap ingin kau hidup. Jenner, tunggu ibu. Saya Jiang Shiwei, bisa obati kaisar. Kamu yang ambil daftar kekaisaran. Kenapa tutupi wajah, angkat kepala? Kena flu. Takut menulari orang. Tahu aturan ambil daftar kekaisaran? Untuk obati kaisar, sembuh dapat emas. Gagal dihukum mati. Tahu sudah cukup. Ikut aku.
Kaisar, yang ambil daftar kekaisaran itu, dokter wanita sudah datang. Ada rumor di luar, Kaisar sakit parah. Kenapa wajahnya familiar? Alis dan mata wanita ini sangat mirip. Alis dan mata wanita ini sangat mirip. Apa aku pernah lihat kamu? Kamu dulu di istana. Pria itu, hidup atau mati tak jelas. Aku tak boleh terbongkar jati diriku. Yang mulia, saya lahir di rakyat. Sudah menikah, punya anak. Tak pernah ke ibu kota. Saya salah, lanjutkan. Tak sangka yang mulia, masih ingat wanita yang disayang 8 tahun lalu. Masih belum lupa. Wanita ini, mirip dia, ada sedikit kemiripan. Tak boleh meski mirip sedikit, wanita itu. Aku tak izinkan dia, dekat Kaisar. Aneh. Gejala yang mulia, sama seperti anakku. Kaisar menderita penyakit keras, namanya penyakit tulang kering. Jika ingin sembuh, tak cukup minum rumput es dan salju. Harus perbaiki semua meridian. Penyakit tulang keringku sudah lama bersamaku. Tak bisa dengan kata-kata singkat, langsung sembuh begitu saja. Aku belajar ilmu meridian sejak kecil. Bisa pakai akupunktur bantu Kaisar, lancar semua meridian tubuh. Mohon percaya padaku. Baik, aku percaya sekali ini. Kaisar tubuhnya mulia. Tak boleh rakyat biasa melakukan akupunktur padamu. Jangan sekali-kali dilakukan. Kaisar, wanita ini asalnya tak jelas. Jangan biarkan dia lakukan akupunktur padamu. Keluar. Baik. Baru saja aku dengar kau di rumah jadi ibu dan istri. Anakmu umur berapa? Jawab Paduka 7 tahun. Hari ini aku juga lihat anakku. Hitung waktunya. Sepertinya juga 7 tahun aku cari ibunya. Sudah 8 tahun. Tak tahu sekarang dia bagaimana. Paduka sangat setia. Pasti wanita itu sangat cantik. Tak terlalu cantik. Tapi sulit aku lupakan. Akupunkturmu memang ampuh. Tubuhku langsung terasa ringan. Paduka, Ibu Suri datang. Ibu Suri. Yuan, akhirnya cucu Kaisar ditemukan. Aku sudah kunci ibu kota. Semua gerbang kota ditutup. Putra mahkota tak akan jauh. Ibu, kenapa begitu? Permata ini sangat mahal. Aku hadiahkan untuk cucu Kaisar. Sejak lahir putra mahkota sudah kaya raya. Kasihan anakku belum tahu siapa ayahnya. Salah, anak kecil tak suka benda-benda ini. Lukisan ini karya Wang Ximeng dari dinasti Utara Song. Lukisan panorama gunung dan sungai. Lihat, indah sekali. Cucu Kaisar pasti suka. Salah. Anak kecil tak paham lukisan. Apa yang harus saya beri ke cucu Kaisar? Ibu Suri sangat memanjakan cucu. Kasihan Chener selama ikut saya, banyak menderita. Oh iya, saya ingat. Negara Nanyue persembahkan burung merak besar itu. Bawa keluar untuk saya ingin jadikan peliharaan kecil cucu Kaisar. Dan orang Shirong persembahkan kuda darah panas. Bawa keluar juga, biar cucu Kaisar saya tunggangi. Masih ada lagi. Ya, Yuaner. Menurutmu apa hadiah terbaik untuk cucu Kaisar? Apa yang harus saya beri? Bagaimana kalau berikan stempel giok? Bagus ini. To dinasti Dayong, akhirnya milik cucu Kaisar. Beri saja segel giok. Di dunia ini mana ada Kaisar sebaik ini? Tak tahu ayah Chener sekarang gimana? Kenapa bertahun-tahun tak pernah cari aku?
Hahaha, sudah diputuskan. Tunggu cucu kaisar pulang. Dia mau apa? Aku beri saja. Ibu, waktunya. Sudah malam, pulanglah istirahat. Aduh, aku tak bisa tidur. Cepat bantu aku cari cucu kaisar. Ibu, tenang saja. Putra mahkota di ibu kota pasti ketemu. Aku tunggu. Hari ini kau periksa aku. Kau layak dapat hadiah. Katakan mau apa. Jawab Kaisar. Cenir sakit parah. Saya masuk istana untuk selamatkan Kaisar. Juga untuk anak saya. Penyakit apa? Butuh berapa uang? Aku beri hadiah. Cenir kena penyakit tulang kering. Sama seperti aku. Kaisar, saya memohon hadiah rumput es dan salju 1 demi nyawa Cenir. Bangunlah. Besok bawa dia ke istana. Aku beri rumput es dan salju langsung. Terima kasih, Kaisar. Ada lagi. Aku beri kamu giok ini. Mulai sekarang, kamu jadi dokter pribadi Kaisar. Dengan giok ini. Masuk istana kekaisaran, bisa bebas lewat. Terima kasih, Kaisar. Wanita ini berani di kamar kaisar begitu lama. Selir dengar dari pasukan pengawal kekaisaran, kata prajurit. Hari ini, kaisar di ibu kota. Cari putra mahkota seharian. Putra mahkota dari mana? Kabar bilang, lahir dari wanita luar istana. Sudah umur 7. Aku rencanakan bertahun-tahun. Sebentar lagi jadi permaisuri. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kirim orang selidiki, temukan wanita dan putra mahkota itu, bunuh di tempat. Baik. Rumah di sini indah, cantik banget. Cenir mau tinggal di sini. Jangan ngomong sembarangan. Ini istana kekaisaran, tempat tinggal kaisar. Baiklah. Motif naga emas. Itu tanda lahir keluarga kerajaan. Hanya darah kerajaan yang punya. Apa dia putra mahkota yang kaisar cari terus? Berhenti. Ini anakmu? Benar, Nyonya. Itu apa? Kaisar ingat kamu 8 tahun. Sekarang liontin itu juga ada padamu. Kalau aku tak bunuh kamu, nanti aku yang mati. Liontin Kaisar, kenapa ada padamu? Jawab ini, hadiah Kaisar. Diam, aku di sisi Kaisar. 8 tahun. Liong dia, tak pernah lepas. Tak mungkin diberi padamu. Orang seperti kamu. Seret mereka. Taman kekaisaran. Tenggelamkan. Cenir. Lepaskan ibuku. Diam. Lepaskan ibuku. Cenir. Di danau ini, banyak orang bandel seperti kamu. Mereka tak patuh. Hari ini aku kirim kamu dan anakmu. Turun temui mereka. Selir tertinggi, aku benar-benar tak mencuri. Liontin itu hadiah Kaisar. Hadiah, liontin Kaisar selalu dibawa olehnya. Tak mungkin diberi padamu orang seperti ini. Aku tak bohong. Semua yang kukatakan benar. Diam. Aku paling benci kamu. Orang seperti ini. Bahkan saat periksa nadi Kaisar, berani menggoda dia, cari mati. Aku sungguh tak mencuri. Tak percaya, tanya saja Kaisar. Kaisar sibuk urusan negara. Kamu cuma tabib kecil. Tak layak pakai nama Kaisar untuk berlindung. Yang mulia, hamba sudah cari di kota seharian, tetap belum lihat jejak putra mahkota. Selama belum temukan putra mahkota, jangan temui saya. Baik, Tenanglah, Yang Mulia. Putra mahkota pasti beruntung.
Pasti ada di suatu tempat, sedang nikmati hidup. Waktu itu saya lihat dia. Wajahnya lelah. Pasti sudah banyak menderita. Kalau tak cepat bertemu, saya cemas. Yang Mulia sangat rindu anak. Tapi tetap harus jaga kesehatan, jangan marah. Chenner, Chenner, Suara apa itu? Chenner. Suara apa itu? Sepertinya iya. Ada suara wanita menjerit. Tercampur juga suara tangisan anak. Taman Kekaisaran. Kenapa ada suara begini? Ini. Ayo. Chenner, lepaskan dia. Ibu. 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 Jiang Shue, ini akibatmu, berani lawan aku. Aku datang, obati Kaisar. Kalau aku mati, Kaisar takkan ampuni kamu. Ini istana kekaisaran, kamu mati. Siapa lagi tahu? Ngapain bengong, bawa anak ini, buang ke kolam. Ibu. Awasi baik-baik. Nanti, tak bisa lihat lagi. Chenner, Chenner, lepaskan dia. Chenner, Sebelum mati, aku mau lihat. Wanita yang buat kaisar, rindu siang malam selama 8 tahun. Seperti apa rupanya? Berhenti. Kalian sedang apa? Kaisar. Kaisar. Chenner, 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 kenapa kamu, Chenner? Obat. Kaisar, obat pribadiku, semua buat Anda. Anak ini. Berikan. Ya, Obat yang biasa kumakan. Tenang saja. Terima kasih, Kaisar. Wanita ini, alis dan matanya mirip dia. Wajahnya juga mirip. Apa yang terjadi? Kaisar adalah ibu mereka. 2 orang hina keluarga kerajaan. Saya hanya ingin memberi mereka pelajaran. Pelajaran. Kau kira mataku buta? Kaisar adalah anaknya, terus ribut mau tinggal di istana. Saya cuma ingin jaga nama keluarga kerajaan. Mereka cuma rakyat biasa. Kaisar Chenner masih kecil. Anak kecil bicara sembarangan. Tak ada niat melawan. Anak kecil ribut, mau tinggal di istana. Kalau bukan melawan, apa lagi? Yang Mulia, mohon hukum mereka berat, ibu dan anak itu. Di Taman Kekaisaran ini, kau pakai kekerasan. Selir Shu. Ini semua ulahmu. Yang Mulia, beri saya kesempatan jelaskan. Yang Mulia, beri saya kesempatan jelaskan. Yang Mulia, ini saya temukan dari wanita itu. Ditemukan padanya, dia berani mencuri. Liontin Anda, sangat berani. Kalau begitu besok, bawa dia ke istana. Saya akan beri rumput es dan salju langsung. Terima kasih, Yang Mulia. Dan lagi. Aku beri kamu liontin giok ini. Mulai sekarang kamu milikku, dokter wanita pribadiku. Dengan liontin ini kamu bebas masuk istana kekaisaran. Berani, ini dari kaisar. Diberikan khusus untuk Nona Jiang. Tatapan ini aneh. Kenapa terasa akrab? Apa yang terjadi? Lencana giok Anda, Yang Mulia, kenapa diberikan padanya? Wanita ini sebenarnya, pakai trik apa? Sampai kaisar kasih giok pribadinya, semuanya untuk dia. penyakit anak ini, Yang Mulia, datang terlalu mendadak. Cuma 1 pil, mungkin efeknya lambat. Mungkin harus keluarkan darah dulu. Cepat bawa ke rumah sakit kekaisaran. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang mulia, dia cuma rakyat biasa. Kenapa Anda peduli mereka begitu dalam? Diam. Yang mulia, apa salahku? Kau ingin menenggelamkan anak itu. Istana dinasti Dayong bukan tempatmu memerintah. Yang mulia, aku sadar salah. Yang mulia, Mulai hari ini kau dikurung sebulan. Kembali ke istana Shusyu. Renungkan kesalahanmu. yang mulia. Jiang Shue, tunggu saja. Kau sudah menunggu cucu kaisar belum ditemukan. Seorang anak kecil sulit sekali ditemukan. Ibu Suri, putra mahkota sangat diberkati. Pasti segera ditemukan. Kaisar lemah. Sejak sakit parah, tak pernah lagi menyentuh selir. Dinasti Dayong ini hanya berharap cucu kaisar jadi pewaris. Semoga langit memberkati. Semoga cucu kaisar pulang selamat. Ibu Suri, mungkin putra mahkota sudah di perjalanan. Semoga benar. Kali ini harus bertemu cucu kaisar. Harus lihat baik-baik. Ibu Suri, lihat itu. Bukankah itu dokter wanita kaisar? Kenapa bawa anak? Aduh, lihat wajahnya. Kenapa warnanya begitu? Mereka tampak terburu-buru. Menuju rumah sakit kekaisaran, ke arah sana. Cucu kaisar di luar, tak tahu berapa menderita. Sudah banyak kesulitan. Sejak kaisar sakit parah, aku selalu pikirkan cucu kaisar. Sekarang akhirnya ada cucu kaisar. Bahkan dari dekatku, masih bisa kabur. Andai aku tahan dia, semua akan baik. Ibu Suri. Ibu Suri. Seseorang cepat. Ibu Suri pingsan. Mana orang rumah sakit kekaisaran, cepat. Kasim Wei, Cepat tunjukkan padanya. Bagaimana keadaan Chener? Dia belum pernah seperti ini. sedikit membaik, tapi untuk sembuh total, harus segera lakukan pembekuan darah. Pembekuan darah? Dia masih kecil. Tubuhnya sudah lemah. Apa pembekuan darah? Terlalu membahayakan tubuhnya. Tanpa pembekuan darah, tak akan bertahan 3 jam. Jangan tunggu lagi, cepat lakukan. Dulu saat Kaisar sakit, Tabib Zhang yang lakukan pembekuan darah. Hanya dia yang bisa, Tabib Zhang, itu Zhang Rusong kan? Di mana dia? baru saja pergi ke Istana Qining. Istana Qining. Istana Qining, itu kamar Ibu Suri. Orang biasa tak bisa masuk. Termasuk Tabib Zhang. Harus izin dulu ke Ibu Suri. Beliau perlu periksa dulu. Kasim Wei, tolonglah. Bawa aku dan Chener ke sana. Kau gila? Itu Istana Qining. Bahkan Kaisar tak berani mengganggu sembarangan. Permaisuri berwibawa. Pasti akan membantu. Kasim Wei, hanya kau bisa bawa aku. Kamar Ibu Suri memang tak boleh sembarangan. Tapi, gadis Jiang ini sangat disukai Kaisar. Tak bisa tak hormati dia. Begini saja. Saya hanya bisa antar kalian sampai gerbang Istana Qining. Lalu gimana? Tergantung kalian, nasib kalian sendiri. Baik, terima kasih Kasim Wei. Saya sujud untuk Chener. Aduh, saat seperti ini, masih sujud. Cepatlah. Saya hanya antar kalian berdua, sampai sini saja. Sisanya, terserah kalian. Sih, anak malang.
Mumpung Ibu Suri sakit, saya akan hibur Ibu Suri. Kaisar pasti cabut hukuman saya bebas lagi. Berhenti mau apa? Kamar Ibu Suri. Masuk tanpa izin. Akan dibunuh. Saya dokter wanita Kaisar. Cari tabib Zhang, tolong. Izinkan saya temui Ibu Suri. Tabib Zhang sedang. Periksa Ibu Suri. Tak mau mati keluar. Anakku keracunan. Hanya tabib Zhang bisa selamatkan. Tolong. Izinkan saya masuk temui Ibu Suri. Ibu Suri bukan orang yang bisa ditemui sesuka hati. Selir Shu. Barusan kau dilarang keluar oleh Kaisar. Ibu Suri sedang sakit. Saya datang, hanya ingin lihat beliau. Salah ya? Tapi kamu, coba lihat diri sendiri. Siapa kamu? Tabib Zhang sedang periksa Ibu Suri. Anakmu, cuma nyawa saja. Mati ya sudah. Cener jadi begini. Itu gara-gara kamu. Apa hubungannya sama saya? Anakmu memang lemah sakit-sakitan. Saya cuma menakut-nakuti, mukanya sampai ungu. Tahan dia. Hari ini, jangan biarkan dia masuk. Jangan ganggu Ibu Suri. Kamu. Hari ini cukup. Aku berdiri di sini. Kamu tak bisa masuk Istana Chining. Setengah langkah. Aku Jiang Xue. Hari ini meski mati, tetap selamatkan anakku. Berani masuk Istana Chining. Hukum mati. Pasukan pengawal kekaisaran itu lemah. Kenapa belum bawa cucu kaisar? Bawa ke sini cucu kaisar. Ibu Suri, denyut nadi Anda baru stabil. Jangan marah. Denyut nadi saya sudah stabil, tapi hati saya makin gelisah. Ibu Suri, jaga kesehatan. Putra mahkota beruntung. Pasti segera ditemukan. Jangan halangi saya cari tabib Zhang, Ibu Suri. Siapa? Saya, Ibu Suri juga. Bukan mudah ditemui. Saya bilang hari ini, meski mati, tetap selamatkan anak. Dengar wanita ini. Masuk kamar Ibu Suri. Bunuh dia. Tunggu. Di luar kamar Ibu Suri. Ribut berisik. Tak mau hidup lagi ya. Kasim Chow, wanita ini, mau masuk kamar Ibu Suri tanpa izin. Aku tak bisa cegah. Siapa kamu? Kasim, saya dokter wanita Kaisar, dekat Kaisar. Anakku sakit. Kaisar suruh aku bawa anak, cari tabib Zhang. Kaisar. Siapa cari aku? Tabib Zhang. Tolong, selamatkan anakku. Ibu Suri sudah pulih. Kalau Kaisar suruh, kamu cari aku. Ikut aku saja. Tabib Zhang, Anda mau, demi anak ini, tinggalkan Ibu Suri? Kalau kau tinggalkan tugas, di sisi Ibu Suri, ada masalah, kau akan dihukum. Sebagai selir tertinggi, aku perintahkan, jangan obati anak itu. Jiang Xue, hanya anakmu, tak layak tabib Zhang obati. Kecuali dia keluarga kerajaan. Kalau tidak, jangan harap. Kenapa kau kejam sekali? Berani bilang aku kejam. Pengawal, bawa dia pergi. Tabib Zhang, tolong selamatkan anakku. Tabib Zhang, tolong selamatkan anakku. Tolong selamatkan anakku. Berani lawan aku, mau mati. Bawa pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Hormat Kaisar. Hormat Kaisar. Bangun. Terima kasih Kaisar. Ada apa? Kaisar. Jiang Xue masuk tanpa izin ke kamar Ibu Suri. Sudah saya cegah. Kaisar, saya terpaksa. Anak saya sakit, hanya tabib Zhang bisa sembuhkan. Makanya saya nekat ke sini, minta tabib Zhang. Alasan, tabib Zhang sedang periksa Ibu Suri. Kamu bawa anak masuk paksa. Kamu tak hormat Ibu Suri. Diam. Saya suruh dia datang dari rumah sakit kekaisaran. Lapor Kaisar, Ibu Suri sudah sehat. Kalau begitu, bawa sekarang, bawa anak ke dokter. Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Pangeran, Jiang Xue masuk istana Chining tanpa izin. Anda tak bisa melepaskannya begitu saja. Aku ingat, aku hukum kau di kamar tidur, dilarang keluar sebulan. Baru setengah hari. Kau sudah keluar.
Aku lihat Ibu Suri kurang sehat, jadi aku buat makanan favorit Ibu Suri. Bawa ke sini. Bagus kau peduli. Aku akan antarkan. Pengawal. Antar Selir Shu ke kamar. Dilarang keluar. Ya. Selir Shu, silakan. Ibu, kenapa Anda menghela napas? Saya rindu cucu kaisar sendiri, cucu kaisar saya. 2 hari 1 malam penuh. Di ibu kota cari anak kok susah banget. Sudah jelas diselidiki. Katanya cucu kaisar saya bernama Jiang Chen. Kenapa belum bawa dia pulang ke saya? Ibu Suri, tenanglah. Saya sudah suruh pasukan pengawal kekaisaran periksa. Sehari saja pasti dapat putra mahkota. 1 hari. Cucu kesayangan saya sekarang di mana? Anak ini kok wajahnya familiar. Bagus sekali. Ternyata cucu kaisar saya namanya Jiang Chen. Nama bagus. Oh iya, anakmu itu namanya siapa? Jawab guru, ikut nama saya. Namanya Jiang Chen. Jiang Chen. Jiang Chen. Kenapa? Jangan-jangan anak Jiang Xiwei adalah putra mahkota. Tidak salah. Kalau anak ini benar putra mahkota, kaisar pasti kenal. Tidak. Tak ada apa-apa. Guru, terima kasih sudah biarkan aku keluar istana dulu. Terima kasih. Hal dulu. Jangan bahas lagi. Tapi kamu, ilmu pengobatanmu banyak berkembang. Bisa dekat kaisar, jadi tabib wanita. Itu. Saya sangat senang. Saya juga datang dengan nekat. Kalau Chenner tidak sakit, aku tak berani masuk istana lagi. Penyakit anak ini, sama seperti kaisar. Sekarang mulai muncul, meridian sudah terbalik. Harus konsumsi lama, rumput es dan salju. Kalau tidak, bahaya setiap saat. Sekarang semua rumput es dan salju ada di istana. Bahkan kaisar pun kurang. Kalau mau selamatkan anak ini, harus minta pada kaisar. Chenner, kamu sadar. Ibu, ini di mana? Chenner ingin pulang. Chenner baik, kita belum pulang. Ibu cari makanan enak buat Chenner, supaya penyakit Chenner cepat sembuh. Anak sudah sadar. Saya jadi tenang. Buku medis ini untukmu. Kalau anak nanti ada masalah lagi, ikuti buku medis untuk penanganan. Terima kasih, Guru. Surat perintah kekaisaran. Pesan lisan Kaisar, Nona Jiang berjasa dalam diagnosis, diberi rumah khusus, juga rumput es dan salju 1000 tahun, 1 botol pil herbal. Saya Jiang Xiwei, terima kasih Kaisar. Bangun semua. Nona Jiang, kamu baru masuk istana, banyak belum kenal kamu. Kaisar khawatir lagi, salah paham, bisa rugikan ibu dan anak. Diberi rumah khusus. Nanti Kaisar, kalau sakit, bisa panggil kamu kapan saja. Jangan remehkan botol, pil herbal kecil ini sangat berharga, harus simpan baik-baik. Terima kasih, Kasim. Baik, nanti ada orang, antar kalian ke rumah. Kalau tidak ada urusan lagi, saya pulang lapor. Hati-hati, Kasim. Jik siang. Sangat Bagus sekali. bagus, penyakit Chenner bisa sembuh. Kaisar beri, gadis ini sebuah rumah, harus segera lapor ke Selir Shu. Ibu,
Kita tinggal di rumah besar. Kenapa masih? Jual minuman asam? Jenner, Kaisar cuma beri rumah dan pil, tidak beri uang. Harus usaha sendiri. Ibu obati Kaisar. Kaisar lupa ya, belum beri uang ke kami. Ayo, Jenner jangan bicara sembarangan. Jenner, ayo pergi, main di sana saja. Sari asam segar buat panas. Sari asam segar buat panas. Nona Jiang, Bukankah aku sudah beri rumah buat mereka? Kenapa dia jualan di luar, di jalan? mungkin Nona Jiang lebih hemat. Bukan, aku lalai. Aku hanya beri rumah. Lupa beri emas dan perak. Hamba paham. Pakai uang ini, beli semua minuman asam, ambil semuanya. Bagi ke bawahan. Ini Minuman asam hilangkan panas. minuman asam ikut keretamu. Saya ambil semua. Oke. Terima kasih. Orang ibu kota kaya, sangat dermawan, bahkan beli keretaku. Jenner, ayo pergi. Pulang ibu masak makanan enak. Ibu, Jenner mau makan ikan saus merah buatanmu. Ayo, malam ini kita makan ikan saus merah. Ayo. Nona Jiang, akhirnya kami temukan kamu. Kasim Wei, kenapa kamu di sini? Kaisar tiba-tiba sakit, cepat dipanggil ke istana. Ayo ikut saya. Jenner baik-baik ya, Mama harus ke istana. Kamu bisa pulang sendiri. Rumah sudah dekat. Mama silakan pergi. Jenner bisa pulang sendiri. Kalau lapar beli makanan sendiri, jangan keluyuran. Ingat ya. Iya, Anak ini mirip sekali. Kenapa wajahnya familiar? Kasim Wei, ayo kita pergi. Lewat sini. Yang Mulia, Nona Jiang. Nona Jiang. Kok kamu? saya selir Kaisar, diangkat langsung oleh Anda. Tentu harus sering datang, menjenguk Kaisar, bukan saya. Ada orang lain? Hari ini saya kurang sehat. Selir Shu, silakan pergi. Kaisar, musim panas sangat panas. Saya buat khusus untuk Anda. Kue dan manisan favorit Anda. Kenapa Anda usir saya pergi? Saya sudah bilang, kurang sehat. Tak paham? Chu Cheng Yuan hebat kamu. Dulu masih peduli saya. Sekarang setelah ada Jiang Shiwei itu, bahkan tak lihat saya lagi. Saya sudah suruh Nyonya Lu. Dia taruh obat perangsang di kue. Kalau kamu makan kue ini, kamu tak bisa menolak. Yang Mulia silakan coba. Ini saya, bikin sendiri untuk Anda. Enak kok. Yang Mulia, ini saya, bikin khusus untuk Anda. Silakan coba. Rasanya lumayan. Kalau Anda suka, nanti saya bikin tiap hari buat Anda. Tak perlu, kalau manis kebanyakan. Jadi enek. Yang Mulia. Yang Mulia. Bau saya pegal. Yang Mulia, bisa lihat sebentar? Kamu kasih saya makan apa? Yang Mulia, saya rela bertanggung jawab demi Dayong.
melanjutkan garis keturunan kaisar. Yang mulia, Yang mulia, kapan energi Anda jadi sekuat ini? Tidak bisa, saya harus cepat lapor ke Ibu Suri. Jiang Shiwei, tetap di sini, jangan masuk. Berani racuni saya. Yang mulia, kenapa Anda kasar pada saya? Pergi. Mendekat lagi saya bunuh kamu. Jiang Shiwei. Kenapa kamu di sini, Jiang Shiwei? Tunggu saja. Tolong saya. Yang mulia, Adegan ini saya kenapa begitu familiar? Kenapa begitu akrab? Jangan takut, hari ini aku akan jujur, lapor ke Ibu Suri, lalu angkat kau jadi selir. Yang mulia, hamba cuma wanita biasa. Tak berani terima anugerah. Mohon tarik titahnya. Anggap saja hamba balas budi penyelamatan. Tak mau jadi selir. Lalu mau apa? Hamba cuma minta satu hal. Baik, di dunia ini. Tak ada keinginan yang aku tak bisa wujudkan. Mohon Yang Mulia, beri lebih banyak rumput es dan salju, biar aku cepat sembuhkan anakku. Baik, aku setuju. Terima kasih Yang Mulia. Lain waktu, saat kau ke istana lagi, bawa anakmu, aku akan beri hadiah besar. Saya makan satu xiaobing, satu lagi. Buat ibu. Ketemu, itu putra mahkota, cepat kejar. Ada orang? Siapa? Anak kecil. Namamu Jiang Chen, kan? Siapa kamu? Saya bawahan ayahmu. Buka pintu cepat, saya antar pulang. Kamu bohong. Saya tak punya ayah. Ibu bilang, jangan buka pintu untuk orang jahat. Jiang Chen, buka pintu. Sungguh, saya benar bawahan ayahmu, tidak bohong. Atau saya loncat masuk, tangkap dia. Berani sekali. Ini putra mahkota. Kalau dia nangis, kamu hibur. Kalau Ibu Suri marah, kamu bisa tanggung jawab ini. Lagi, jaga di sini. Jangan ada yang mendekat, saya akan lapor ke Ibu Suri. Ingat baik-baik, jangan biarkan putra mahkota hilang. Kalau tidak, kamu akan saya hukum. Iya. Kamu benar. Kamu lihat sendiri, Kaisar dan selir Shu. Lapor ke Ibu Suri. Benar-benar pasti. Bahkan pintu tidak ditutup. Bagus sekali. Berarti tubuh Kaisar sudah pulih. Saya sangat lega. Ibu Suri. Jenderal Ye Feng ingin bertemu. Ye Feng. Cucu saya sudah ditemukan, sudah. Panggil. Panggil Jenderal Ye masuk. Saya Ye Feng, salam hormat Ibu Suri. Silakan bangun ya. Ibu Suri izin lapor, hamba sudah temukan putra mahkota. Apa benar kata Anda? Wah, bagus sekali. Saya tiap hari menunggu.
Akhirnya cucu kaisar sudah datang. Selamat Ibu Suri, hari ini 2 kabar gembira sekaligus. Benar Ibu Suri, putra mahkota sudah ditemukan. Ini kabar besar. Hamba tak berani bohong, cuma takut putra mahkota terkejut. Hamba sudah suruh orang jaga rumah putra mahkota. Mohon Ibu Suri berangkat, jemput putra mahkota. Sangat bagus. Semoga Tuhan memberkati. Akhirnya saya temukan cucu kaisar. Segera beritahu kaisar. Katakan putra mahkota sudah ditemukan. Baik. Ibu Suri, sudah ditemukan. Cepat jemput putra mahkota, pulang ke istana. Ikuti aku pindah. Jemput putra mahkota. Ngapain? Siapa kamu? Ngapain di depan rumahku? Pasukan pengawal kekaisaran bertugas. Siapapun dilarang mendekat. Kenapa pasukan pengawal kekaisaran di depan rumahku? Apa kaisar mau lindungi kami berdua? Tetap saja kenapa aku juga dihalangi? Kenal ini? Leontin putra mahkota. Maaf saya tidak tahu diri. Mohon maaf Nona. Pantas Leontin putra mahkota ampuh banget. Cener buka pintu, ibu pulang. Ibu makan kue panggang. Cenar kita memang baik. Tahu belikan buat ibu makanan enak nih. Lihatlah. Ibu bawa apa buat kamu? Wah, ayam panggang. Ayo makan di dalam. Selir Shu di sini. Ada penjaga juga. Ayo. Berhenti. Siapa kamu, minggir? Pasukan pengawal kekaisaran sedang bertugas. Yang masuk tanpa izin akan dihukum mati. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik siapa aku. Selir Shu, tenanglah. Saya juga sedang bertugas. Komandannya bilang, tak seorang pun boleh mendekat. Komandan Ye, kapan dia juga dekat sama wanita ini? Selir Shu. Minggir, Selir Shu. Yefeng memang pesan, dan di dalam itu orangnya. pergi. Tak mau mati? Pergi jauh. Naik. Makan. Enak? Enak. Jiang Xue keluar. Kenapa dengan Selir Shu? Jiang Xue, kau goda kaisar. Apa dosamu? Selir Shu. Mana buktinya? Aku goda kaisar. Aku ingat. Hari itu kaisar tusuk. Kamu kan? Jiang Xue cari mati. Aku perintah kalian, bunuh dia sekarang. Siap. Siapa berani? Leontin kaisar ada di sini. Lupa, wanita ini pegang itu. Dia punya Leontin kaisar. Sama saja pegang kartu bebas hukuman mati. Hebat kau, wanita. Berani pakai Leontin kaisar buat lindungi diri. Bunuh dia. Kalau tak mau seluruh keluargamu dihukum mati, jatuhkan pedangmu. Selir Shu. Dia pegang Leontin Kaisar. Bunuh dia. Keluarga kami tak selamat. Minggir. Kartu bebas hukuman mati, ya. Aku punya cara menghajarmu, cambuk. Jangan sakiti ibuku. Anak kecil. Percaya nggak? Aku pukul kamu dulu. Selir Shu, kita nggak punya masalah. Kenapa selalu ganggu aku? Nggak ada masalah. Jiang Xue, kamu sering rusak urusanku. Masih bilang nggak ada masalah. Nggak bisa, mereka ramai. Jangan lawan mereka langsung. Selir Shu, saya salah. Tolong lepaskan aku dan anakku. Selir Shu, semua cuma salah paham. Maafkan saya. Kenapa tahu salah?
Coba bilang, salah di mana? Hari itu di jalan. Saya nggak hormat pada Anda. Apa lagi? Ada lagi. Hari ini saya salah, masuk ke kamar kaisar. Tapi itu atas panggilan kaisar. Kasimui bisa jadi saksi. Kau cuma rakyat biasa. Berani goda kaisar. Cukup satu ini. Aku bisa hukum mati kau. Aku sadar salah. Tolong lepaskan aku dan anakku. Aku cuma tabib wanita. Masuk istana hanya untuk obati kaisar. Tak ada maksud lain. Nyonya, jangan sampai tertipu olehnya. Mungkin nanti dia buat masalah lagi. Orang seperti ini harus segera disingkirkan. Jiang Shiwei, kamu hebat sekali. Aku hampir saja tertipu olehmu. Hukuman mati bisa dilepas, tapi hukuman hidup tetap. Tahan dia. Lepaskan ibu. Dasar bocah nakal. Masih makan? Sini. Jangan sakiti ibu-ibu. Chener. Cepat lepaskan Chener. Selirshu, kalau kamu berani lukai Chener, aku takkan diam saja. Jalan. Masih jauh? Aku ingin segera lihat cucu kaisar. Jenderal Ye, masih jauh. Hampir sampai. Cepat lagi. Haya. Jangan sakiti ibu saya. Jangan ganggu ibu saya. Selirshu, aku dokter kaisar. Sudah lupa, hari itu kaisar hukum kau diam di rumah? Kalau kau tak sebut, aku malah lupa. Jika bukan karena kamu, mana mungkin aku dikurung sebulan penuh hari ini. Kau harus bayar 2 kali lipat. Selirshu, tak takut kaisar hukum kau? Haha. Menyalahkan wanita, menggoda kaisar. Apa salahku? Hari itu di istana, kaisar kebetulan lihat. Menyelamatkan kau dan anakmu. Hari ini di luar istana. Tunggu, akan kupukul setengah mati, lalu buang keluar kota, ke kuburan massal, mau lihat siapa yang bisa temukan kau. Hahaha. Tak disangka. Selirshu dinasti Dayong. Selir tertinggi, titah kaisar, diam-diam. Ternyata begini, berbuat jahat. Rakyat biasa. Berani mempertanyakan aku. Jangan pukul ibu. Ibu, jangan dipukul. Selirshu, kumohon. Chener belum sembuh, kumohon lepaskan dia. Kalau benar-benar Jiang Shiwei dibunuh, Ibu Suri mungkin bisa, tapi kaisar pasti akan selidiki tuntas. Baik, aku tak bunuh kalian. Tapi kalian harus segera tinggalkan ibu kota, agar kaisar tak bisa temukan kalian lagi. Kaisar tak akan temukan kalian. Mulai sekarang, kamu dan putramu dilarang masuk ibu kota. Baik, aku setuju. Lepaskan Chener dulu. Jiang Shiwei, akhirnya kau mengerti. Lepaskan dia. Jangan, Nyonya. Aku hidup di istana sejak kecil. Orang seperti apa? Aku langsung tahu. Wanita ini berbohong. Dasar kau wanita, hampir saja aku tertipu. Hari ini aku akan menghukummu. Aku ingin segera lihat cucu kaisar. Lapor. Kendalikan. Jenderal, putra mahkota, ibu dan anak dihina oleh Selirshu. Apa? Siapa berani sakiti cucu kaisar? Cepat selamatkan putra mahkota. Kasim Chow, ikut aku. Ayo. Ibu Suri, pegang erat. Ayo. Jahat, aku bunuh kalian. Anak, diam. Diam, aku buang kamu ke sungai. Lepaskan aku, perempuan tua. Dasar bocah nakal. Berani gigit aku. Lihat aku. Hari ini kau kubunuh. Ya. Ya. Ibu. Berhenti.
Mohon maaf, Permaisuri. Maaf saya terlambat menyelamatkan Anda. Permaisuri, Komandan Ye, kenapa kamu di sini? Selir Shu. Harusnya aku yang tanya kamu. Komandan Ye, kamu pemimpin pasukan pengawal kekaisaran, tapi lindungi anak kecil. Siapa bilang cucu kaisar? Itu anak kecil. Ibu Suri. Pergi. Cucu kaisar, akhirnya aku temukan kamu. Ayo, biar aku lihat. Kamu tidak terluka, kan? Kalian buta. Cepat tangkap mereka. Tangkap semua untukku. Ibu Suri. Apa Anda salah tangkap orang? Mereka semua, aku yang bawa. Berani sekali kamu. Berani ganggu cucu kaisar saya. Ibu Suri bilang, Cener cucu kaisarnya. Apa? Ibu Suri. Anak kecil ini, cucu kaisar Anda. Lihat baik-baik. Dia cucu kaisar saya, putra mahkota Dayong. Calon kaisar. Berani ganggu putra mahkota. Itu pemberontakan. Ibu Suri, Anda salah paham. Jiang Shiwei ini, dia goda kaisar. Aku cuma mau beri pelajaran. Kamu bohong. Kau sakiti ibuku. Juga suruh nenek itu menyakitiku. Benar. Tusuk konde Nyonya Lu itu kalau kena Cener bisa mati. Fitnah. Ibu Suri, jangan dengar omongan mereka. Kau pikir mataku tak lihat apa-apa? Ibu Suri, percayalah padaku. Aku ini selir tertinggi yang diangkat kaisar. Tolong percaya padaku. Kau diangkat kaisar jadi selir tertinggi. Kalau bukan karena kau cukup berbakti padaku, hari ini kau dihukum cambuk sampai mati. Mulai sekarang kau dibuang ke istana dingin. Jangan harap bisa keluar selamanya. Ibu Suri, jangan. Saya tahu salah. Saya pasti akan berubah. Ibu Suri. Pergi. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat masukkan mereka ke penjara bawah tanah. Hukum berat menanti. Bawa dia ke istana dingin. Jangan, Ibu Suri. Saya tidak bersalah, Ibu Suri. Berani teriak lagi. Ibu Suri. Bawa dia juga ke penjara bawah tanah. Cucu kaisar. Aku cari kamu susah sekali. Datanglah ke sini. Anda benar-benar Ibu Suri. Kenapa? Ibu Suri bisa pura-pura. Tadi Anda bilang, Cener cucu kaisar. Putra mahkota dinasti Dayong. Kalau tidak, darah anakmu bercampur darah kaisar. Aku dan kaisar putuskan, angkat dia jadi putra mahkota. Atau beri dia segel kekaisaran. Bagus. Toh dinasti Dayong nanti milik cucu kaisar, cepat atau lambat cucu kaisar yang punya, beri segel kekaisaran. Cener cepat. Salam hormat Ibu Suri. Cepat bangun. Ayo bangun. Cener, cepat panggil nenek. Nenek. Ya. Sekarang aku juga punya cucu. Anak kecil ini. Mirip kaisar kecil. Sama persis. Selamat Ibu Suri, bahagia dapat cucu kaisar. Akhirnya aku temukan cucu kaisar. Datanglah ke sini. Ayo ikut aku kembali ke istana. Nanti kamu jadi putra mahkota Dayong. Di bawah satu orang. Di atas semua orang. Aku mau bersama ibu. Hahaha, baik Nona Jiang. Kamu ikut cucu kaisar. Pulang ke istana denganku. Di sini. Jangan tinggal lagi nanti. Ibu Suri, saya rakyat biasa. Ikut Anda ke istana tiba-tiba. Takut akan ada gosip. Lalu menurut Anda, bagaimana saya harus atur? Saya rakyat biasa. Masuk istana tanpa status. Tapi Cener harus masuk istana. Hanya itu cara dia bisa hidup. Biar Cener ikut Anda ke istana.
Dia kena penyakit yang sama dengan Kaisar, masuk istana baru bisa selamat. Chener, kamu dan nenek masuk istana. Ibu akan datang kalau sempat. Chener ikut, mau sama ibu. Chener baik. Nanti Chener jadi putra mahkota, tak bisa terus sama ibu. Tenang saja, kalau ibu sempat pasti ke istana jenguk kamu. Ya, Pergi. Oke. Bagus. Tenang saja. Penyakit cucu Kaisar di istana pasti dapat perawatan terbaik. Ye Feng, mulai sekarang keamanan Nona Jiang kuserahkan padamu. Jalan ini tambah penjaga rahasia. Harus benar-benar lindungi Nona Jiang. Baik. Kasim Chow, laporkan ke Yang Mulia. Katakan putra mahkota sudah ditemukan. Suruh dia ke istana Cining. Baik. Cucu Kaisar ikut nenek ke istana. Yang Mulia, akhirnya Anda sadar. Ada apa? Selamat Yang Mulia, putra mahkota sudah ditemukan. Putra mahkota ditemukan. Baru setengah jam lalu. Ibu Suri dan Komandan Ye sudah pergi menjemput putra mahkota. Kenapa tidak membangunkan saya? Hamba lihat Anda lelah. Tak tega ganggu istirahat Anda. Mereka sekarang mungkin sudah menjemput. Baik, sekarang kita dengan Ibu Suri, gabung dengan putra mahkota. Baik. Yang Mulia. Yang Mulia. Selamat untuk Yang Mulia. Putra mahkota sudah ditemukan. Ibu Suri, diminta ke Istana Cining, temui putra mahkota. Putra mahkota sudah kembali. Saat hamba kembali. Ibu Suri sudah di istana. Siapkan pakaian untuk saya, menuju Istana Cining. Wah, rumah di sini, indah sekali. Cantik ya, nanti semua ini jadi milikmu. Datang ke nenek Kaisar, jangan sungkan. Mau makan apa silakan. Kaisar datang. Ibu. Kaisar, lihatlah. Saya sudah temukan cucu Kaisar, kembali padamu. Kamu ayahku. Benar, kamu anakku. Kenapa tinggalkan ibu? Salahku. Ayah, bikin kamu dan ibu tersakiti. Nanti aku tak akan biarkan kalian tersakiti lagi. Oh ya, mana ibumu? Ibu tak mau ke istana. Kenapa? Istana aturannya ketat. Ibu tak punya status. Masuk istana pakai status apa? Belum diputuskan. Ibu Suri sudah perintah Ye Feng tambah penjaga lindungi dia. Ibu Suri memang paling bijak. Jadi kapan kau akan menikahinya di istana? Akan beri dia gelar apa? Yang Mulia, Gelar. Hal ini, aku belum putuskan. Pikirkan. Apalagi yang kau pikirkan? Chener, satu-satunya cucu Kaisar. Putra tunggalmu. Putra mahkota dinasti Dayong, ibunya. Harus jadi permaisuri. Selama ini, aku belum temukan calon permaisuri yang cocok. Itu karena selir-selirmu di istana tak ada yang beri kau putra. Dulu, Ibu Suri juga lahirkanmu, baru jadi permaisuri. Ibu Suri. Biar aku pikir dulu. Istana tak boleh lama tanpa pemimpin. Kaisar belum pilih permaisuri, tak sesuai aturan leluhur. Kalau tak pilih permaisuri, aku tak tenang serahkan Chener padamu. Beberapa hari ini, biar Chener ikut aku. Aku tak bilang mau, langgar aturan leluhur. Tadi Ibu Suri panggil putra mahkota apa? Chen Er.
Aku ingat anak Jiang juga. Namanya Chenner. Yang mulia, maaf aku lancang. Ibu putra mahkota. Mungkinkah? Jiang? Tidak. Kalau Jiang, aku pasti sudah tahu. Selir Shumakan. Akhir-akhir ini dapur istana diperiksa ketat, tak sempat beri Anda makanan enak. Kalau Kaisar dan Ibu Suri kejam, jangan salahkan, aku jadi kejam. Aku perintahkan kamu, racuni. Bunuh anak Jiang Shiwei. Chenner itu putra mahkota, bunuh dia. Kita juga tamat, keluarga kita pun dibasmi. Obat ini tak berwarna, tak berbau. Racun sangat lemah. Kamu cukup tuang obat ini ke dalam tungku rumput es dan salju milik Kaisar. Siapapun yang minum, baik putra mahkota pasti mati. Ikuti perintahku. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan mati di penjara bawah tanah. Mohon ampuni orang tuaku. Jika ingin selamatkan mereka, lakukan saja yang kuperintahkan. Begitu aku bebas, mereka akan dilepas. Hanya butuh satu kata. Aku akan patuh. Asal kau bisa selamatkan orang tuaku, aku rela lakukan apa saja. Bagus. Ayo, mendekatlah. Aku kasih tahu kamu, lakukan ini. Ambil botol obat ini. Tuang ke tungku pembuatan pil di rumah sakit kekaisaran. Siapapun yang mati, semua pasti pikir itu salah rumah sakit kekaisaran, bukan urusanmu. Luluo, ingat. Pergi, aku tunggu kabar baikmu. Ingat, jangan sampai ketahuan. Ya. Chu Chengyuan, aku mau kamu dan anakmu mati bareng. Hahaha. Kaisar menunggu Nona Jiang di dalam. Terhambat di jalan, maaf Kasimwe. Nona Jiang, jangan berlebihan. Masuk cepat. Kaisar. Sudah datang. Lihatlah, ini untuk putra mahkota, pedang kayu buatan saya. Bagaimana? Tangan Kaisar terampil. Ukiran pedang ini mirip pedang asli. Tak sangka Nona Jiang pandai memuji. Kaisar sangat mulia. Pujian saya hanya pelengkap. Hari ini saya panggil kamu ada dua hal. Pertama, lanjutkan akupunktur. Kedua, periksa kondisi putra mahkota. Berapa lama bisa sembuh? Anakmu. Bukankah dia juga anakku? Penyakit Chenner tak separah kamu sebagai ayah. Nona Jiang, Ya, Yang Mulia. kamu. Tak dengar titahku. Tentu bisa. Boleh tanya, putra mahkota. Sakit apa? Kebetulan, sama denganku. Penyakit tulang kering. Dulu dengar, penyakit tulang kering. Sangat langka. Puluhan tahun cuma 3-5 kasus. Kenapa? Anakku juga. Kena penyakit ini. Mungkin. Chenner sakit. Karena kamu. Patuh titah Yang Mulia. Kapan saya periksa putra mahkota? Santai saja. Aku. Mau kau jadi wanitaku? 8 tahun lalu kau sudah jadi tatapan itu. Sekarang Chenner sudah besar. Kau belum sadar. Siapa aku? Tak apa. Yang Mulia tadi aku. Mendadak mual. Aku belum cium. Sudah merasa mual. Aku juga tak tahu. Beberapa hari ini kenapa? Tak nafsu makan, ingin muntah. Kenapa tiba-tiba? Ingin muntah. Bukankah kau dokter dirimu saja? Tak bisa rawat diri. Benar. Aku sampai lupa. Aku dokter. Mau aku bilang apa? Aduh. Aku hamil. Ada apa?
Jangan-jangan kamu juga kena penyakit tulang kering. Ih, jangan ngomong gitu. Aku nggak sakit penyakit tulang kering kok. Syukurlah. Aku nggak bercanda lagi. Ampuni hamba yang mulia, tadi saya kurang sopan. Tak perlu formalitas. Sebentar lagi, nanti Kasim Wei akan antar kamu ke Istana Chining, putra mahkota di sana. Baik, Lagi, saya pikir kamu dan anakmu tinggal di luar istana kurang praktis. Kamu juga belajar dari tabib Zhang di rumah sakit kekaisaran. Nanti datang ke rumah sakit kekaisaran jadi tabib wanita saja. Saya akan atur tempat tinggal khusus untuk kalian, biar mudah obati saya. Juga mudah obati putra mahkota dan anakmu. baik. Nanti aku punktur untuk saya ya. Nona Jiang, Kasim Wei, Kaisar sudah perintahkan. Jiang dulu ke Istana Chining, periksa nadi putra mahkota. Lalu anakmu dibawa ke istana. Akhirnya kamu dan anakmu masuk rumah sakit kekaisaran. terima kasih Kasim Wei. Untuk Chener, biar saya jemput sendiri. Tak perlu repot, Kasim. Baik, silakan. Aku antar sampai sini. Dulu aku pernah bawa engkau ke sini. Terima kasih Kasim Wei. Silakan. Kenapa aku makin yakin? Putra mahkota ini, anak Nona Jiang, sebenarnya orang yang sama. Satu dipanggil Jiang Chen, yang satu juga Jiang Chen. Di dunia ini, mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Saya Jiang Shiwei, mohon bertemu Ibu Suri, putra mahkota. Masuk. Saya Jiang Shiwei, salam hormat Ibu Suri, putra mahkota. Ibu, akhirnya kau datang, Chener. Ternyata kamu ibu dari cucu kaisar, dokter wanita di sisi kaisar. Menjawab Ibu Suri. Benar, saya dokter wanita kaisar, di sisi kaisar. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Saya tak sangka sama sekali. Beberapa hari lalu saya mencari cucu kaisar. Ternyata anakmu. Hari itu di kamar kaisar, saya juga tidak jelas lihat wajahmu. Menjawab Ibu Suri. Saya rakyat biasa, juga tak berani lihat wajah Anda. Benar-benar anugerah untuk dinasti Dayong. Tak disangka permaisuri yang saya cari, ternyata wanita yang disukai kaisar. Ibu Suri, ingin angkat putri rakyat jadi permaisuri. Kalau tidak, kau ibu kandung Chener. Juga tabib wanita kaisar. Tahta permaisuri hanya milikmu. Tanpa kau, kaisar takkan sembuh. Aku khawatir, sudah tak jumpa dia, juga tak lihat cucu kaisar. Permaisuri ini, selain kau, siapa lagi? Chener ingin ibunya jadi permaisuri. Nenek kaisar adalah Ibu Suri. Lihat putra mahkota sudah bilang. Tapi, kaisar mungkin tak setuju. Tenang saja. Hari itu aku menjemput cucu kaisar. Aku bicara pada kaisar tentang jadikanmu permaisuri. Kaisar ragu waktu itu. Hari itu kaisar ragu. Aku paham isi hatinya. Aku tanya kamu. Hari itu aku jemput cucu kaisar. Kamu di kamar tidur kaisar? Ya, Bagus benar. Wanita yang kaisar suka, itu kamu, Jiang. orang yang kaisar suka. Aku. Kenapa? Kamu bahkan tak sadar. Aku tak berani berharap pada kaisar. Jadi aku akan jujur padamu. Hari itu, kaisar tidak langsung panggil kau ke istana karena di sisinya masih ada dokter wanita yang disuka. Tapi dia tak tahu. Dokter itu sudah lahirkan anaknya. Jadi kau dan kaisar memang jodoh. Aku juga ingin ibu tinggal di istana. Aku patuh pada nenek. Kaisar, sudah izinkan ibu di istana. Nanti ibu akan antar obat ke kamu, oke? Ya, Kaisar izinkan kau ke istana. Kau sudah jujur soal identitas. Kaisar izinkan aku di rumah sakit kekaisaran. Mulai sekarang tiap hari beri dia. Rebus obat dengan putra mahkota. Obati dia. Hari ini datang ke istana Chining. Juga atas perintah kaisar. Suruh aku lihat bagaimana kondisi putra mahkota. Bagus juga. Sembunyikan dulu darinya.
Tunggu aku, cari waktu yang tepat, baru kasih tahu yang sebenarnya. Saat itu, tanpa aku bicara, Kaisar pasti angkat kamu jadi permaisuri. Terima kasih, Ibu Suri. Sudah cukup. Kamu dan Chener di Istana Cining ini bisa ngobrol santai. Ibu, cepat sini. Banyak makanan enak di sini. Chener, sudah beberapa hari di istana. Senang nggak? Senang. Kalau ibu ada di sini pasti lebih baik. Chener suka bersama ibu. Chener baik. Kamu putra mahkota Dayong. Kelak jadi raja. Banyak hal harus diperhatikan. Harus belajar baik. Nanti baru bisa jadi contoh untuk rakyat. Ingat, meski ibu ada atau tidak di sampingmu, kamu tetap harus seperti putra mahkota. Jaga sikap. Mengerti? Ya, Chener ingat. Chener kita paling baik. Ibu, makan apel. Oke. Ya, Chener kita pilih apel paling manis. Tabib Zhang, Kasim Wei, Zhang nanti jadi dokter wanita di rumah sakit kekaisaran. Tolong beri dia kamar besar. Dia bawa anak. ya tenang saja Kasim Wei. Orangnya sudah saya antar. Zhang, silakan tinggal di sini. Kalau nanti ada kekurangan barang, bilang saja ke Tabib Zhang. Terima kasih, Kasim. Shik Siang. Hati-hati, Kasim. Guru. Hahaha. Tak disangka saya masih bisa jumpa kamu. Coba kamu pikir. 8 tahun berputar. Akhirnya balik ke istana. Itu nasibmu. Guru. Berkat bantuan Anda dulu, menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, Shue mungkin sudah mati di kuburan massal. Saya kasihan kamu muda. Tak tegak. Putramu di mana? Guru. Chener, tinggal di tempat lain. Soal ini, tolong rahasiakan dulu. Tinggal di tempat lain. Apa maksudnya? Kalau saya bilang, jangan kaget. Jangan teriak. Tahan dulu. Saya sudah tua. Sudah lihat segalanya. Katakan saja. Chener sekarang tinggal di Istana Cining. Dia putra mahkota. Apa? Jadi anak yang kau kandung dulu adalah darah kaisar. Itu rezeki besar. Sepertinya takdirmu memang begini. Kau memang ditakdirkan masuk istana. Aku juga tak tahu. Orang hari itu adalah kaisar. Lalu kaisar tahu identitasmu? Belum tahu. Sekarang aku dokter wanita di sisinya. Dia suruh aku belajar meramu obat rumput es dan salju untuk obati dia dan putra mahkota. Tapi dia tak tahu anakku adalah putra mahkota. Anakku adalah putra mahkota. Jangan khawatir. Kaisar pasti akan tahu identitasmu nanti. Nanti. Kamu jadi permaisuri. Guru, jadi permaisuri atau tidak, aku takkan lupa kebaikan guru yang selamatkan aku. Sudah malam. Obat ini harus direbus lama. Aku antar kamu. Cari orang atur tempat tinggal. Terima kasih, Guru. Ayah, Ibu, aku pasti selamatkan kalian.
Ini sup obat. Aku rebus 1 mangkuk penuh. Hasil racikan. Serahkan ke Kaisar dan putra mahkota. Ya. Tenang saja, Guru. Jiang. Kaisar belum ganti baju. Tunggu sebentar. Biarkan dia masuk. Baik, silakan Nona Jiang. Terima kasih, Kasim Wei. Yang Mulia, Tabib Zhang baru meracik pil rumput es dan salju. Silakan diminum. Sabukku longgar. Aku ingat. Setelah aku selamatkan kalian, aku tak pernah lihat lagi putramu. Putra mahkota tak punya teman di istana. Bagaimana kalau suruh putramu datang? Jadi teman belajar Chener. Yang Mulia, saya rakyat biasa. Anakku, tak pantas jadi teman putra mahkota. Tak masalah, aku ingat. Anakmu suka pakai ranting, main pedang. Aku beri dia pedang asli. Nanti bisa jadi jenderal gagah berani dayung yang tak terkalahkan. Yang Mulia, Chener lemah. Takutnya angkat pedang saja sulit. Lalu kenapa? Dulu saya juga lemah. Tapi tetap bisa naik kuda dan bertempur. Namun sekarang tidak bisa. Kenapa tertawa? Sekarang saya memang tak bisa naik kuda bertempur, tapi bagian lain masih kuat. Hebat. Kamu tidak setuju? Setuju kok. Siapa berani lawan Kaisar? Yang Mulia, waktunya minum obat. Tubuh saya sudah hampir sembuh. Obat ini biar Chener saja yang minum. Chener masih kecil. Dia belum bisa makan banyak. Kalau begitu, jadi aku mau kau suapi aku. Kenapa enggan? Saya tidak berani. Yang Mulia ada apa? Yang Mulia. Ada apa Yang Mulia? Obat ini beracun. Tabib. Panggil tabib. Racun pencahar. Kenapa ini? Itu racun pencahar. Cepat. Berikan obat ini ke Yang Mulia. Masih bisa diselamatkan dalam 15 menit. Berikan lewat mulut. Yang Mulia bangun. Akhirnya Anda sadar. Obat ini beracun. Rumah sakit kekaisaran. Berani coba bunuh kaisar. Pengawal, tangkap mereka. Tunggu Yang Mulia. Obat ini pasti sudah diracuni. Nona Jiang. Kaisar sangat percaya padamu dan Tabib Zhang. Kenapa kalian racuni kaisar? Tak mungkin.
Obat ini dibuat semalam. Tabib Zhang rebus obatnya semalaman. Tak pernah ada masalah sebelumnya. Kenapa hari ini ada racun pencahar? Yang mulia, hamba sudah 30 tahun di istana, melayani mendiang kaisar dan Anda. Mana mungkin hamba meracuni Anda? Selain itu, racun pencahar bukan milik rumah sakit kekaisaran. Bagaimana racun ini bisa masuk istana? Mohon yang mulia selidiki. Yang mulia, Bukan mereka. Kalau mereka, kenapa mereka selamatkan saya? Bangun. bangun. Kasim Wei. Cari asal racun pencahar. Mulai dari rumah sakit kekaisaran. Lalu periksa seluruh ibu kota. Baik. Ikuti saya. Kaisar. Ibu, Siapa berani racuni saya? Putra dinasti Dayong. Ibu, kenapa Ibu di sini? Ibu, kenapa di sini sama Ayah? Chen Er. Kenapa panggil dia begitu? Ibu kenapa? Kau ibu kandung putra mahkota. Gadis yang kucari 8 tahun. Itu kau. Jangan takutkan aku, duduklah cepat. Zhang Xue. Kau bohongi aku parah. Laporan. Pelaku racun kaisar sudah ditemukan. Pelayan Luluo dari istana Shuxiu. Dia racuni tungku obat rumah sakit kekaisaran, pakai racun pencahar. Coba celakai kaisar dan putra mahkota. Sudah kurung dia di penjara bawah tanah. Istana Shuxiu, orang selir Shu dikirim ke istana dingin, masih bandel. Bagus. Langsung penjara. Aku mau siksa dia hidup-hidup. Ayah, kau baik-baik saja. Cener khawatir padamu. Ternyata kau di tepi danau. Aku menyelamatkanmu. Ayo. Atas perintah langit, kaisar menerima mandat surga, memimpin segala negeri, istana lama tanpa permaisuri. Kepada tabib wanita Jiang, lembut, sopan, hemat, terbaik di antara 6 istana, layak jadi permaisuri, jadi panutan seluruh negeri. Putra Kaisar Chuchen, anak sulung sah, mirip kaisar. Diangkat jadi putra mahkota, memimpin istana timur, perkuat dasar negara. Diumumkan ke dalam dan luar, disampaikan ke langit dan bumi, diumumkan ke leluhur dan negara. Semua harus tahu, hormati titah ini.